Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Selamat bertemu kembali di channel Kang Santuy 91. Topik kita saat ini adalah 5 miliar rupiah pensiun dini. Goal and seeking pegawai kementerian dan lembaga negara. Menggiurkan, bukan? Oke, lanjut. Mulai dengan pertanyaan, Anda pegawai sektor pemerintahan, Anda aparatur sipil negara, Anda pegawai badan lembaga negara, ASN, Polri, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Jika Anda termasuk salah satu dari 4 pilar ini, yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Anda merasa kurang dimanfaatkan selama ini, atau bahkan tidak ada pekerjaan berarti selama puluhan tahun. Bengong atau bahkan browsing internet doang sepanjang hari. Otomatis rasa kebangsaan diri sangat kecil. Tawaran 5 miliar pensiun dini tentu saja sangat menggembirakan. Yuk dukung wacana 5 miliar pensiun dini pegawai sektor pemerintah. Alur pikir wacana 5 miliar pensiun dini ini akan kita rujuk pada 5 pilar. Pilar pertama itu pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sri Pujiastuti. Pilar kedua, pernyataan Ko Ahok ketika menjabat Gubernur DKI dulu. Pilar ketiga, era teknologi 4.0. Pilar keempat, work from home COVID-19. Dan list but not least, pengalaman pribadi Kang Santuy sebelum pensiun tahun 2018. Pernyataan Bu Susi beberapa waktu yang lalu, Bu Susi pun pernah mengeluarkan pernyataan yang menggemparkan. Ketika itu media massa, media cetak, media online, media.com mengangkat isu mafia impor, khususnya impor pangan. Bu Susi nyeletuk di Instagram atau di Facebooknya ya, nggak ingat. Tapi celetukan Bu Susi ini dibagikan berulang kali, ratusan kali, dan kemudian juga didiskusikan di Kompas TV. Pernyataan Bu Susi ini antara lain untuk bisa memberangus mafia impor hanya bisa dilakukan jika Kementerian Perdagangan dibubarkan. Tidak cukup Kementerian Perdagangan saja yang dibubarkan, Kementerian Perindustrian pun perlu dibubarkan. Sebagai gantinya bentuk unit kerja mini yang dicantolkan di Kementerian Luar Negeri. Dengan kata lain, Bu Susi ini menyatakan bahwa jumlah pegawai Kementerian Negara, utamanya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sudah demikian banyaknya. Kemudian ada pernyataan Ko Ahok ketika baru-baru menjabat sebagai Gubernur DKI. Ko Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan bahwa pegawai Pemda DKI terlalu banyak. Jumlah yang wajar adalah kurang dari separuhnya. Kemudian era Tech 4.0, pekerjaan-pekerjaan di sektor pemerintah utamanya itu sudah dikomputerisasi. Satu pegawai, satu komputer. Ada dukungan internet, jadi komunikasi, pengiriman data, pengiriman surat, pengiriman dokumen, berkas, dengan sekejap
bisa dikirim lewat internet. Kemudian ada cloud computing, nggak perlu lagi agenda berkas-berkas arsip-arsip di kantor yang menggunung itu. Semuanya bisa disimpan dalam soft copy dan tidak perlu mempunyai server sendiri. Server bisa di mana saja, di gunung, di laut, atau di mana yang aman. Atau kalau menyewa Alibaba itu servernya itu ada di Singapura atau di Australia. Atau reseller Alibaba itu banyak di Indonesia. Tempatnya ya bisa di mana-mana. Kemudian pekerjaan-pekerjaan dari sektor pekerjaan-pekerjaan baik di swasta maupun di pemerintah itu sudah ada template-nya, sudah ada formulanya. Jadi tinggal klik-klik saja penyesuaian sedikit selesai. Artinya jumlah pegawai seharusnya berkurang drastis. Di swasta ya jumlah pegawai itu berkurang sangat efisien, tapi di sektor pemerintah sebaliknya. Bukan saja tidak berkurang, tapi malah bertambah. Karena pemerintah tidak pernah rugi, kurang uang, utang saja. Work from home pandemi COVID-19, sekitar 25% pegawai, terutama pegawai pemerintah, yang masuk kantor. Artinya 75% tidak masuk kantor, ya supaya enaknya dikatakan work from home. Hasil kerja sektor pemerintah ya tetap sama. Artinya jumlah pegawai sektor pemerintah itu ya sekitar 25%. Pengalaman Kang Santuy, ya ini kesaksian, biasanya kesaksian ini sangat penting sekali. Kalau tadi ada kesaksian dari Bu Susi, kesaksian Ko Ahok, sekarang kesaksian dari Kang Santuy yang bekerja puluhan tahun di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Badan Kebijakan Fiskal atau BKF ini tugas utamanya adalah menyusun nota keuangan dan rencana anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menyusun APBN. Singkatnya yang bahan-bahannya itu dipasok dari unit-unit eselon 1 yang lain. Badan Kebijakan Fiskal tinggal menentukan berapa defisit, membuat kira-kira inflasi berapa, itu sudah ada template-nya semua. Mencari utangnya berapa banyak, gitu. Semuanya sudah ada template. Seharusnya pegawainya sekitar 50 atau 60 orang. Tapi pegawai BKF itu 600 orang. Bukan main, kelebihan lebih dari separuhnya, sehingga memerlukan gedung sampai 8 tingkat. Hal yang serupa terjadi di Ditjen Perimbangan Keuangan Negara Kementerian Keuangan. Tugas Ditjen Perimbangan Keuangan ini hanya menyalurkan dana alokasi. Formulanya sudah ada. Begitu ada, sudah dikeluarkan nilai APBN, berapa banyak jumlah yang ditransfer ke daerah, itu sudah ada formulanya, otomatis dihitung oleh komputer, dan Ditjen Perimbangan Keuangan tinggal klik-klik beberapa kode, uangnya terkirim ke provinsi dan kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota dalam hitungan detik. Tidak perlu jumlah pegawai yang 600-an sebenarnya. Cukup 50, 40, 50, atau 60 orang. Pemborosan juga terjadi di Ditjen Perimbangan Keuangan. Hal yang sama terjadi juga di unit eselon 1, Kementerian Luar Negara, kementerian dan lembaga negara yang lain, termasuk itu di Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian serta DKI Jakarta, Pemda, dan mungkin saya yakin itu
terjadi di seluruh Pemda Indonesia, pemerintah daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Berdasarkan dari analisis tadi, Kang Santuy menghitung sebetulnya kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia sektor pemerintah cukup 30% dari yang ada sekarang. Implikasinya anggaran operasional sektor pemerintah seharusnya sekitar 30% juga. Coba kita lihat simulasi dengan APBN 2021. Nilai APBN 2021 ini adalah 2.750 triliun, bukan main besar. Anggaran operasional 1.600 triliun. Anggaran operasional ini termasuk gaji, tunjangan, remunerasi, perjalanan dinas, kunjungan kerja, mengikuti seminar untuk utility dan pemeliharaan kantor dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya kalau jumlah pegawainya hanya 30%, anggaran operasional yang wajar juga hanya sekitar 500 triliun. Berarti untuk kasus tahun 2021, anggaran operasional yang berlebihan, jumlah anggaran operasional diboroskan sekitar 1.100 triliun rupiah, sekitar 30% dari nilai APBN setiap tahunnya. Ini sudah berlangsung lama, bukan tahun 2001 saja. Mulai di era Orde Baru, 32 tahun, Orde Reformasi, 20 tahun, dan entah kapan ini akan diperbaiki. Kang Santuy mengusulkan solusi efisiensi seperti ini. Hentikan penerimaan pegawai kementerian dan lembaga negara selama 10 tahun. Maksudnya selama 10 tahun pegawai-pegawai yang pensiun tidak ada penggantian. Dengan kata lain dari aspek ini, terminologi yang tepat adalah zero growth pegawai pemerintah. Tapi ini tidak cukup untuk merasionalisasi pegawai sektor pemerintah. Perlu dilakukan pensiun dini dengan golden sick hand 5 miliar untuk setiap pegawai. Pegawai yang akan melaksanakan pensiun dini akan diberikan uang pesangon 5 miliar rupiah per orang. Dan ini dilakukan selama 10 tahun juga bertahap. Ini masih tidak cukup, perlu dilengkapi dengan kebijakan ketiga. Rombak total sistem kepegawaian sektor pemerintah. Hitung orang dan uang. Menurut perhitungan Kang Santuy, jumlah sumber daya manusia atau pegawai sektor pemerintah tahun 2021 ada 5.500.000 orang, 5,5 juta. Jumlah yang wajar sebetulnya hanya 2 juta. Dengan demikian terjadi kelebihan pemakaian orang sebesar 3,5 juta. Untuk mengatasi ini, pemangkasan SDM tiap tahun dilakukan sebanyak 350.000. 10 tahun 3,5 juta. 350.000 ini berasal dari pensiun reguler 200.000, pensiun golden sick hand 5.150.000. Realokasi dana pemborosan APBN. Pemborosan APBN setiap tahun 1.100 triliun. Ini dialokasikan untuk golden sick hand 5 miliar per pegawai sebesar 750 triliun. Saldo efisiensi per tahun 350 triliun. Dahsyat sekali wacana ini jika dapat dilaksanakan. Golden sick hand 5 miliar pegawai itu
setara dengan penciptaan 1,5 juta UKM dengan modal rata-rata 50 juta setiap tahun. Efisiensi APBN 350 triliun itu setara dengan membangun 35 bandara internasional sekelas Bandara Kertajati di Majalengka yang sekarang ini hampir tidak pernah ada pesawat yang datang dan pergi, dan bandara ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan seperti pre-wedding, kata Bang Ari. Uang 350 triliun ini juga setara dengan pembangunan jembatan Selat Sunda yang sudah mangkrak puluhan tahun. Bukan satu jembatan Selat Sunda, tapi 3,5 kali jembatan Selat Sunda dapat dibangun dengan anggaran 350 triliun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.